Dokumentasi testing mobile Lenovo IdeaPad 11014 IPR dengan prosesor Intel Celeron N3060, memori atau RAM 4GB internal untuk pengemasan tanggal 4 Juni 2026. Oke, untuk mainboard sendiri kita set di unit dengan perangkat terinstall ada baterai untuk listrikan, speaker untuk audio, CD-RW, SSD untuk penyimpanan, mainboardnya sendiri, WiFi card untuk jaringan, tidak lupa juga touchpad, keyboard, fleksibel LCD, dan kamera. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu mobile menggunakan power dari baterai. Kita tekan tombol power, mainboard nyala. Kita tunggu mobile booting. Oke, untuk mobile running, SSD terbaca. Sebelum masuk ke dalam Windows, kita cek dulu untuk penampakan mainboardnya. Untuk mainboardnya sendiri masih clean, belum ada tanda atau bercak di servis ataupun di solder. Ya, di IC-nya masih bersih, masih clean. Kemudian kita segel di area sini untuk ID toko. Kelihatan jelas ya. Kita pelan-pelan untuk penampakan IC-nya. Belum ada part yang diganti ataupun dipanaskan ataupun diribal. Oke, kita cek kembali. Mainboard sudah berhasil masuk ke dalam Windows. Untuk tes pertama kita cek untuk fungsional touchpad untuk navigasi, kursor jalan. Untuk tes selanjutnya kita tes untuk fungsional baterai dari kelistrikan. Untuk sekarang mainboard nyala menggunakan power dari baterai. Kita cek untuk persentase baterainya. Baterai di 15%, kita coba lakukan tes charging. Kita masukkan cas di DC-nya. Oke. Cas terpasang, indikator cas nyala. Notifikasi cas masuk. Baterai di 15%, kita tutup dulu. Kemudian kita cek nanti di akhir video untuk fungsional pengecasan. Kita cek untuk spesifikasi selanjutnya. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXDiag. Oke, untuk spesifikasi sistem manufaktur Lenovo dengan sistem model 80T6 atau 11014 IPR dengan prosesor Intel Celeron, CPU N3060, memori 4GB, dan di VGA-nya atau grafik updater yang dipakai di Intel HD Graphic. Center input ada speaker 6 Realtek high definition audio, dan parter input ada mouse dan keyboard. Oke, untuk spesifikasi cukup, kita tutup. Kita cek display adapter atau VGA lewat display setting. Kita atur untuk brightness-nya untuk fungsional dari VGA. Oke, kita coba redupkan. Kita terangkan, kita redupkan, kita terangkan, kita redupkan, kita terangkan. Fungsional display adapter oke, kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita tes untuk fungsional audio dari speaker. Kita tes menggunakan audio dari video. Kita putar untuk videonya, kita atur untuk volumenya. Untuk speaker bunyi, kita coba keraskan. Oke, kita pelankan, kita keraskan, kita pelankan, kita keraskan. Fungsional audio oke, fungsional speaker oke, kita tutup. Untuk cek selanjutnya kita tes untuk fungsional kamera. Oke, untuk fungsional fleksibel LCD oke. Untuk LCD sudah nyala, kamera webcam oke, juga untuk kamera oke. Fungsional fleksibel LCD oke, kamera dan LCD oke, kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita tes untuk fungsional WiFi card atau konektivitas dari jaringan. Ya, kita cek di konektivitas. Untuk jaringan sendiri nanti terkoneksi dengan WiFi. Ya, untuk WiFi sudah terdeteksi. Kita coba konekkan. Kita masukkan password menggunakan keyboard. Kita enter. Fungsional keyboard oke. Kita masukkan ulang. Kita cek untuk passwordnya. Oh,
Oke, kita coba enter. Kita cek di konektivitas untuk bar WiFi. Bar WiFi terkoneksi, jaringan terconnected, fungsional WiFi cut oke, fungsional konektivitas oke. Kita tutup, kita coba untuk tes browsing menggunakan Microsoft Edge. Ya, kita buka aplikasi Microsoft Edge. Kita coba searching YouTube. Fungsional keyboard oke, fungsional touchpad oke. Ya, tes browsing oke, fungsional jaringan oke, dan untuk fungsional WiFi cut oke. Kita coba move ke gambar. Tes jaringan oke, tes konektivitas oke, dan untuk tes browsing oke. Kita tutup. Untuk tes selanjutnya, kita tes untuk fungsional hardware seperti CD-RW dan port USB. Untuk fungsional hardware atau tes CD-RW dan USB, kita tes lewat File Explorer. Kita pilih disk PC. Oke, untuk CD-RW terdeteksi, kita coba eject lewat File Explorer untuk fungsional CD-RW. Kita eject. CD-RW keluar, fungsional CD-RW oke. Kita tutup. Untuk tes selanjutnya, kita tes untuk fungsional port USB. Untuk fungsional port USB, kita testing menggunakan flash disk. Kita tes dulu di port USB 1. Kita pasangkan dulu untuk flash disknya. Port USB 1 terpasang. Dan USB terbaca. Oke, fungsional port USB 1 oke, kita eject. Kemudian tes di port USB kedua. Flash disk terpasang. Bentar. Kita tes di port USB kedua. Ya, port USB kedua juga oke. USB terbaca. Fungsional port USB 1 oke, fungsional port USB kedua oke, dan untuk fungsional port HDMI juga sudah kita tes oke. Kita tutup. Untuk fungsional tes hardware port USB dan CD-RW oke. Kita tutup semua aplikasi, kita kembali ke tes awal atau tes pengecasan. Kita cek persentase baterai adakah penambahan. Baterai naik di 18%, sekarang di 19%, 2 jam 3 menit untuk full charging. Fungsional cas oke, fungsional baterai oke. Kita coba lepaskan cas. Mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai di 19%. Tes charging oke, tes baterai oke. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Game Mobile Lenovo 11014 IBR dengan prosesor Intel Celeron N3060, memori terinstall 4 GB, tertes oke, Mobo siap kirim.